Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Kewarganegaraan kelas 7. Gimana keadaan anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai materi kewarganegaraan bab 2, poin B, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat mengetahui arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Oke, jadi setelah menonton video ini, diharapkan peserta didik dapat mampu mengetahui arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Oke, materi yang pertama, fungsi norma dalam masyarakat. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan yang berbeda-beda di setiap individu dengan individu lainnya. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan atau norma. Nah, fungsi dari aturan atau norma tersebut di masyarakat adalah yang pertama sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Nah, norma memuat tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Oke, jadi yang pertama itu memuat tentang pedoman dalam bertingkah laku. Jadi kita dalam bertingkah laku di masyarakat tidak seenak sendiri ya, harus memikirkan perasaan orang lain gitu. Terus yang kedua ada menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban. Yang ketiga, sistem pengadilan sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi, dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Oke, jadi yang ketiga fungsi dari norma atau aturan itu sebagai pengawas ya. Pengawas kita dalam bertingkah laku di masyarakat. Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur dalam kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial yang lahir, berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat, setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Nah, interaksi yang dilakukan manusia senantiasa disadari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Oke, selanjutnya negara hukum. Nah, apa sih itu negara hukum gitu ya? Oke. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum ya, yang mana berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah dengan norma-norma tersebut ialah mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar ketimbang norma-norma yang lainnya. Karena norma hukum bersifat memaksa atau mengikat terhadap seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Nah, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, apa itu maksudnya negara hukum? Oke, negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu
baik itu dalam bertingkah laku maupun pembentukan lembaga negara, itu harus berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Oke, selanjutnya, menurut A.V. Dicey, norma hukum memiliki 3 unsur. Yang pertama, supremacy of law. Dalam artian kita tidak boleh sewenang-wenang dengan hukum. Nah, dalam artian seseorang akan dihukum ketika ia melanggar hukum. Selanjutnya yang kedua, itu equality before of law. Setiap orang di depan hukum itu sama kedudukannya, tidak melihat jabatannya, tidak melihat dia itu siapa, mau dia itu presiden, orang rakyat jelata, PNS, ataupun penegak hukum sekalipun, ketika ia melakukan kesalahan, maka ia harus dihukum tanpa harus melihat kedudukan ataupun jabatan ia di masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, human right. Ya, diakui dan dijamin hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Jaminan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara itu sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Oke, selanjutnya, fungsi norma hukum. Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan, maka diperlukan alat-alat perlengkapan negara. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim. Untuk menyelesaikan masalah perdata seperti pembagian harta warisan, dapat mengajukan pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Dan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau gangguan keamanan dapat menghubungi polisi. Dan yang terakhir, untuk mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan dilakukan oleh aparat kejaksaan. Selanjutnya, secara garis besar, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dan yang terakhir, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, tentu tidak akan tertib dan akan timbul kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Oke, selanjutnya, nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam keadilan bersama. Oke, keadilan berasal dari kata adil ya, yang artinya tidak semena-mena atau tidak berat sebelah.
Nah, selanjutnya nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama. Nah, ada 3 ya wujud keadilan dalam kehidupan bersama. Yang pertama, ada keadilan distributif, yaitu suatu perlakuan kepada seseorang ya yang sesuai dengan jasa-jasa orang tersebut. Ya, contohnya seorang pekerja bangunan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Yang kedua, keadilan komutatif ya. Suatu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa ataupun kedudukan orang tersebut. Nah, contohnya seseorang mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang telah ia lakukan tanpa melihat jasa ataupun kedudukan orang tersebut. Selanjutnya, keadilan yang ketiga yaitu keadilan yang legal. Suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib ya memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, contohnya dari keadilan legal yaitu mentaati ya rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Oke, selanjutnya. Mengapa seseorang pelanggar norma hukum dijatuhkan hukuman? Oke, jawabannya adalah penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan permasyarakatan sehingga orang yang dihukum menjadi lebih baik lagi sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Nah, dijatuhkannya suatu hukuman ya secara ilmiah mempunyai dasar pembenaran, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, pembalasan atas kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, sebagai bentuk penjeraan ya, agar pelaku tidak melakukan kesalahan itu kembali. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, menyebabkan ia tidak melakukan kesalahan itu kembali. Dan yang terakhir yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegah pelaku melakukan kesalahan itu kembali. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.